Sobat Acung, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang bakalan aku bahas kali ini film berjudul Wedge of Fear yang dirilis pada tahun 2024. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang mengisahkan tentang seorang anggota Pas Pampres yang berada di tengah kehancuran negara dan presidennya ternyata telah dibunuh oleh seorang komplotan bersenjata. Lantas Pas Pampres tersebut hendak mengambil hasil korupsi presidennya. Namun sial, adiknya harus tertangkap basah. Sehingga sang kakak yakni Pas Pampres berusaha agar bisa mengeluarkan adiknya dari penjara dengan menjalankan sebuah misi. Diawali dengan menampilkan kekacauan di ibu kota di mana masyarakat menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan presiden yang terbukti korupsi. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah seorang anggota Pas Pampres. Meski gajinya besar, Sanom adalah orang yang sangat serakah. Dia bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan banyak uang, termasuk menutupi kasus korupsi presiden yang telah menggelapkan dana sebesar 271 triliun di rumah dinas presiden. Sanom membantu sang presiden melarikan diri. Sebagai imbalan atas kesetiaannya, presiden memberinya uang. Sayangnya rencana pelarian mereka gagal karena anggota KPK dan kepolisian sudah tiba di lokasi. Melihat situasi ini, Sanom dan rekannya segera menyusun strategi untuk menyelamatkan presiden dan penangkapan. Namun polisi berhasil menangkap sang kepala negara dan tanpa basa-basi menembaknya di tempat. Setelah menghabisi mereka, Sanom segera melarikan diri. Dia pergi ke rumah adiknya Alex. Meskipun tampak seperti orang biasa, Alex adalah seorang ahli bom yang bisa membuat berbagai jenis alat peledak. Sanom lalu mengajaknya untuk meledakkan brankas milik presiden dan mengambil semua uangnya. Dengan cara itu, Sanom bisa kabur ke Prancis dan memulai hidup baru di sana. Awalnya Alex menolak ajakan kakaknya karena resiko yang terlalu besar. Namun demi menjaga tali persaudaraan, dia akhirnya setuju jika berhasil, uangnya akan cukup untuk generasi. Tu penses vraiment que je te proposerais de faire ça? Sesampainya di istana presiden, mereka segera melaksanakan tugas masing-masing. Namun di tengah aksi, tentara datang dan menangkap Alex. Tak disangka ternyata Sanom telah mengatur semuanya dan sengaja menjebak saudaranya sendiri agar bisa menguasai uang itu sendirian. Kejadian itu, polisi menjebloskan Alex ke penjara kelas atas yang setara dengan lapas Nusa Kambangan. Di sana dia harus mati-matian membela diri agar tidak dibunuh. Seiring berjalannya waktu, Alex yang awalnya tidak bisa berkelahi berubah menjadi sosok yang sangat brutal. Dia bahkan berani menghajar supir dan para penjaga hanya untuk menguji kekuatannya. Sementara
itu Sanom dan keluarga Alex mengasingkan diri ke sebuah desa dekat pertambangan agar tidak ditangkap oleh pemerintah di desa itu. Sanom dan istri Alex harus bekerja sama dengan LSM setempat agar desa tempat mereka tinggal bisa menjadi tempat yang nyaman. Desa itu menjadi gersang dan warganya sulit bertahan hidup karena adanya tambang migas. Tak lama kemudian, Sanom menjemput istri Alex yang baru saja berbincang dengan anggota LSM. Wanita itu terlihat marah padanya, mengungkit tentang suaminya yang dipenjara. Meskipun sebenarnya Sanom yang usulkan perampokan itu, di dalam hatinya pria Batak ini merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya dengan melindungi keluarga Alex. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terjadi ledakan di pusat migas. Akibat ledakan tersebut, para pemilik tambang migas segera mengadakan rapat darurat untuk menyelesaikan masalah itu. Jika tidak segera diatasi, api bisa menyambar ke tambang lain yang berada di bawah tanah. Ledakan itu sebenarnya terjadi di salah satu perusahaan yang telah mengkorupsi dana pembangunan. Perusahaan tersebut sengaja melakukan agar pemerintah memberikan dana perbaikan yang kemudian akan mereka korupsi lagi. L'accord de la représentante de l'ONG. Elle est prête à tout pour sauver les habitants. Perwakilan perusahaan mengunjungi desa terdekat dengan tambang dan meminta Sanom menjalankan sebuah misi. Sebagai imbalannya, mereka berjanji akan membebaskan Alex dari penjara. Namun misi ini sangat berbahaya. Sanom harus mengambil nitrogen cair di pembangkit listrik tenaga surya dan membawanya ke tambang migas untuk mencegah kebocoran minyak yang lebih besar. Waktu yang diberikan hanya 24 jam sebelum tambang tersebut berpotensi meledak lagi. Jika berhasil, Sanom akan dibayar jutaan dolar dan mendapatkan penerbangan gratis ke Prancis. Karena imbalan yang luar biasa itu, Sanom pun langsung setuju. Qui avec son équipe assurera votre sécurité pour traverser les territoires occupés. Bordel, sérieux? Je sais pas, fais leur truc. Ia tidak sendirian dalam menjalankan misi ini. Dua orang perwakilan perusahaan dan seorang warga lokal yang sudah mengetahui rute perjalanan ikut bersamanya. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh begal gurun. Mereka beruntung bisa lolos dari serangan tersebut. Akhirnya Sanom dan kawan-kawan tiba di lokasi pertemuan, di mana ternyata Alex sudah sampai lebih dulu. Begitu melihat kakaknya, Alex langsung menghajar Sanom, mengekspresikan kebenciannya karena merasa dijebak dan hidupnya dibuat menderita. Alex, calme-toi. Attends. Alex. Saat mereka berkelahi, wakil perusahaan mencoba memisahkan mereka dan membujuk Alex untuk fokus pada misi agar bisa segera bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Berkat bujukan Amon, Alex akhirnya lebih tenang. Tanpa menunda lagi, Alex menggunakan keahliannya sebagai ahli bom untuk memeriksa ledakan nitrogen cair. Alex kemudian menjelaskan bahwa nitrogen cair sangat berbahaya, bahkan 1 tet saja bisa menyebabkan ledakan besar. Karena mereka harus membawa 200 kilo nitrogen cair. Misi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengetahui bahaya ini, Amon membagi tim menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan bertugas mengambil berkas perizinan yang diperlukan untuk mengambil stok nitrogen cair. Sementara kelompok kedua harus menyiapkan truk yang sangat aman. Sanom dan kawan-kawan berangkat ke PLTS dengan membawa surat izin dari pemerintah. Namun di depan gerbang mereka dihentikan oleh pasukan khusus yang menjaga tempat tersebut. Ternyata surat izin yang mereka bawa belum disetujui secara resmi. Karena pengajuannya terlalu mendadak, mereka diminta untuk menunggu selama 24 jam untuk izin masuk. Padahal mereka hanya memiliki 20 jam tersisa untuk mengangkut nitrogen cair. Mendengar hal tersebut, Clara, salah satu rekan Amon, berusaha meyakinkan komandan pasukan untuk memperbolehkan mereka masuk. Berkat kebolehannya berbicara yang luar biasa, komandan akhirnya mengizinkan mereka masuk. حسنا ولكن في المرة القادمة إذا تكرر يلا تقدموا تقدموا. Setibanya di lokasi, mereka segera membagi tugas.
Sanom dan Alex bertugas memasukkan nitrogen cair ke dalam truk, sementara yang lain berjaga di luar bangunan sambil merencanakan rute aman ke tambang. Di PLTS, Sanom dan Alex terpaksa berdamai agar tidak kehilangan kendali dan meledakkan nitrogen cair. Jika cairan itu tumpah, mereka semua bisa kehilangan nyawa secara instan. Saat selesai memindahkan nitrogen, seorang satpam menyerang salah satu anggota tim Sanom. Sementara itu, Amon, Sanom, dan yang lainnya sudah keluar dari area PLTS dan melanjutkan perjalanan dengan tersisa 10 jam selama di perjalanan. Clara marah pada Amon karena keputusannya yang mengakibatkan kematian salah satu anggota tim. Dia memilih untuk pindah ke mobil Sanom karena tidak setuju dengan tindakan Amon. Tak lama kemudian mereka dihadang oleh begal gurun yang meminta bayaran tinggi untuk lewat tanpa gangguan. Amon yang berusaha mempertontonkan keberaniannya mencoba berkomunikasi dengan ketua begal, mengaku sebagai warga setempat yang membawa bantuan untuk fakir miskin. Para begal tidak percaya pada klaim dan menolak untuk membiarkan mereka lewat tanpa bayaran. Salah satu rekan Sanom mencoba menunjukkan logo perusahaan tetapi begal tetap tidak peduli. Ketua begal hanya tertarik pada uang untuk melewati mereka. Sementara itu, di satu sisi mereka ingin selamat, tapi di sisi lain waktu semakin menipis. Setelah mempertimbangkannya, Amon memilih untuk menembak salah satu begal. Memicu pertempuran meskipun ada beberapa korban di kedua belah pihak. Mereka berhasil melumpuhkan begal-begal tersebut, namun begal-begal itu bangkit kembali dan mengejar mereka karena ancaman yang terus-menerus. Pousse ton arme. Amon mengambil alih rute perjalanan. Keputusannya membuat Clara marah karena terlalu beresiko dan seringkali mendatangkan masalah. Meskipun rute yang mereka ambil adalah yang paling aman dan tidak terlalu jauh, Amon tidak mempedulikan hal tersebut. Dia hanya ingin cepat sampai ke tambang dan mendapatkan bayarannya. Namun rute yang dipilih Amon ternyata penuh dengan jalan bergelombang. Setelah mereka menjalani sekitar 1 kilometer, sebuah rancau meledakkan salah satu anak buah Amon yang menggunakan ETV. Melihat kejadian itu, Sanom segera mengambil posisi untuk menyerang. Mengira bahwa ledakan itu berasal dari begal. Di sisi lain, Alex mendekati Amon dan memberitahunya bahwa rute ini dipenuhi dengan ranjau. Namun Amon justru kesal dan menyalahkan semua orang karena tidak ada yang memberitahunya. Padahal dia sendiri yang memilih jalur tersebut. Alex kemudian mempersiapkan rantai untuk mendeteksi keberadaan ranjau dengan bantuan Sanom. Mereka berdua mulai bertindak sebagai ahli bom. Alex dengan mudah menjinakkan semua ranjau yang ada. Namun saat hendak melanjutkan aksi, Sanom tidak sengaja menginjak satu ranjau. Alex bisa saja meninggalkannya untuk mati. Terutama setelah Sanom pernah mengorbankan Alex demi uang di sebuah kasus sebelumnya. Namun atas dasar persaudaraan, Alex memilih untuk membantunya menjauh dari ranjau, melakukan segala cara untuk menyelamatkan kakaknya. Melihat ketulusan Alex, Sanom akhirnya meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Akhirnya Alex berhasil menarik tubuh Sanom dan mencegah ledakan ranjau tersebut. Allez. Non, attends. Saat hubungan mereka semakin baik, ujian lain tiba. Dari kejauhan, seorang sniper mulai menembaki mereka. Tim menyadari bahwa rute mereka juga dipenuhi begal dengan sniper yang sangat ahli. Sehingga mereka harus bertahan dari serangan tersebut. Setelah baku tembak singkat, Sanom dan kawan-kawan berhasil membunuh sniper tersebut. Mereka memeriksa kondisi nitrogen di dalam truk. Dan beruntungnya tidak ada yang bocor atau tumpah. Tim kemudian dibagi menjadi 2 kelompok untuk melewati rute yang berbeda.
Sanom dan Amon memilih jalur timur, sementara Alex dan Clara memilih jalur barat. Dengan sisa waktu 6 jam, Sanom dan Amon bergegas menuju tambang migas sebelum ledakan baru terjadi. Kali ini mereka harus menempuh jalanan yang sulit melalui tebing curam dan jalan yang penuh dengan batu. Tidak lama kemudian mereka sampai di area genangan minyak hitam yang mirip minyak jelantah. Sanom memeriksa genangan tersebut dari ujung ke ujung untuk memastikan jalanannya aman. Setelah yakin bahwa mereka bisa melaluinya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah genangan, Amon tiba-tiba kesurupan dan mengarahkan senjatanya ke arah Sanom. Terungkap bahwa Amon adalah orang yang tamak, ingin menguasai semua uang bayaran dari perusahaan tambang. Dia bahkan tega untuk menembak Sanom. Di sisi lain, Alex dan Clara menghadapi tantangan yang serupa. Mereka melewati jalan yang sulit karena tertutup oleh batu-batu yang besar, sehingga terpaksa berhenti untuk membuka jalan. Setelah semua persiapan selesai, dia langsung memulai aksinya dengan waktu tinggal 2 jam. Alex tiba di tempat genangan minyak hitam yang sudah dilewati oleh Amon. Dia meminta Clara untuk mengemudikan truk, sementara dia mengarahkan jalanannya agar tidak terperangkap. Tanpa mengistirahatkan mesin setelah melewati genangan minyak hitam, truk milik Amon terus melintasi jalur tebing. Namun karena tidak pernah mempelajari otomotif, ia akhirnya kesal karena mesin truknya rusak. Dan truk tersebut lepas kendali hingga terjun ke bawah tebing dengan Amon di dalamnya. Alex dan Clara terkejut melihat kejadian tersebut. Dari kejauhan, tidak jauh dari lokasi itu, seorang pengembala memanggil mereka dan memberitahu bahwa ada orang yang terluka. Setelah dicek, ternyata orang itu adalah Sanom. Sebagai saudaranya, Alex membawa Sanom ke dalam truk dan melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, pemilik perusahaan sedang berdiskusi dengan rekan bisnisnya melalui telepon. Pemilik perusahaan mengatakan bahwa tambang tersebut tidak bisa diselamatkan kecuali atas kehendak Tuhan. Sehingga dia meminta agar truk yang mengangkut nitrogen cair dibawa untuk menabrak tambang. Dengan begitu mereka akan kembali mendapatkan dana baru untuk membuat tambang migas baru, yang mana dananya akan jauh lebih besar. Alex dan Clara bergegas menuju tambang untuk mencegah ledakan tambang. Akan tetapi, rombongan begal kembali menghalangi jalan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk membagi tugas. Alex akan bertugas mengendarai mobil dan menjaga Sanom, sedangkan Clara akan memberikan perlawanan kepada para begal. Dan ketika sudah berada di posisi masing-masing, Alex pun segera tancap gas. Lalu dari bagian belakang truk, Clara melemparkan nitrogen cair untuk mengalahkan para begal. Setelah kerjasama yang solid dan epik, mereka berhasil meloloskan diri dan mencapai lokasi tambang tanpa ada masalah. Menyandra keluarga Alex sebagai jaminan agar mereka mau menabrakkan truk ke dalam tambang, Sanom yang mendengar omong kosong tersebut segera sadar dari pingsannya dan langsung menembak pemilik perusahaan itu. Puis, et moi je te donne ma parole que j'emmène ta femme et ta fille. Tak hanya itu, Sanom juga memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menabrakkan truknya ke dalam tambang. Tindakan ini bukan hanya untuk menebus kesalahan terhadap Alex, tetapi juga untuk menghentikan kebocoran di tambang tersebut. Dan juga melindungi masyarakat desa agar tidak menjadi korban. Singkat cerita, atas pengorbanan Sanom, lokasi tambang akhirnya terhindar dari ledakan besar. Yang terpenting adalah seluruh warga desa selamat, termasuk Alex dan keluarganya. Dan film pun selesai. Nah Sobat Acung, itu tadi rangkuman alur film Wage of Fear yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian.
Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Dah!